Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amza'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng sedaya para kiai, para sesepuh, dumateng ketua Imam Khususiyah, admin sedaya kemawon ingkang dalu menika nderekaken acara ngaji dan jagongan bersama jamaah peta yang kami hormati. Alhamdulillah ini sudah keempat kalinya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan harapan maunah dan ridho dari Allah. Monggo kita mulai kalian wasilah kados biasane. Mugi-mugi wasilah dalu menika estu-estu ndadosaken manah kita pinaringan tetepe iman, padangi ati slamet donya akhirat. Dan mugi-mugi kita sedaya pinaringan ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwaji wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa hadrati Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, wa usan ila hadrati Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, wa ila hadrati Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wa ila hadrati Sayyidina Hasan wa Husain radhiyallahu anhum. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Mbah Panjalu, ila mausulihi wa furi, ila hadrati jami auliya itis afil Jawa, wa ila hadrati sultan auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Syekh Abdul Razak wa usan ila Syekh Abdul Salam radhiyallahu anhu wa usan ila Sultan Auliya Asyabi Asyan Asyadi radhiyallahu anhum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ila hadrati ila hadrati
ila hadrati jami'i masyayikhi wa asatidi urusan ila muassis tabak beras kulihim muassis Tebirang kulihim muassis Lirboyo Ploso Ringin Agung wa jami'i ma'aid fil Indonesia urusan ila Romayai Husain Ilyas Romayai Jamaluddin Ahmad Romayai Muskul Romayai Abdul Karim Fanani Romayai Fanani Romayai Syairazi Wausana Romayai Sa'alatir Romayai Syamsul Babdawi Wausulaim Wafurim Syailillahi lahumul Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا سيدنا محمد صلاح بن عبد الجليل قدس الله سره شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرتي رمعي عبد الجليل المستقيم قدس الله سره ووصوله وفروه أشهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرتي إلى حضرتي رمي مستعمل السماء والصلح وفره شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة والدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بنا آدم وإلى حضرة النبي أمر Iya, الصالحين saya pada lo sang rupang. Nanti kita beli gitu. Coba ini. أعوذ بالله bikin ini. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة نبي الحضر عليه السلام شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاءكم رسول من أنفسكم عزيز Malam aku main itu coba الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حسبي الله
لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم رؤوف رحيم إلا هو عليه توكلت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير عزيز العليم إنا نحن نزل الذكر من بين يديه ومن خلفه ويحفظون من أمر الله الله عليهم وما إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid, ifad niki jenengan anu pun anu nggih. Ini kalatila tanam waknufna bikana. Penderakan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Izzati. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wasilah sudah kita baca. Mudah-mudahan wasilah yang kita baca betul-betul membuka hati kita dan menetapkan iman kita, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho dari Allah. Selamat bergabung Mas Fatih. Selamat. Saged anu nggih, Mas Fatih saged niku nggih. Pun saged medal swanten nah dereng. Pun banter. Alhamdulillah nggih. Pun banter. Nggih. Pun niku. Nggih. Nggih monggo pun waktu kami persilakan. Nggih. Monggo Mas Fatih, pun langsung mawon. Oh, ini nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada dulur-dulur keluarga besar Peta Mojokerto atas kesempatan yang diberikan kepada kami saged bersilaturahim, saged ta'aruf kalih panjenengan sedaya. Pada malam hari ini insyaallah kami akan menyampaikan jagongan atau kajian tentang tafsir Al-Quran. Insyaallah kita akan membahas tentang tafsir Al-Ibris ya. Insyaallah kita awali dengan surat Al-Fatihah. Ya. Kita buka dulu, kita kirim Fatihah utamanya kepada mu'alif hada tafsir Kiai Bisi Mustafa Rembang wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saya tidak bisa nampilkan screen ini. Kita Mas operatore Gus Sauki ning lho enten tamu. Nggih niki kate kula tampilaken kedah hose ingkang ketingale. Nampilaken screen. Nggih. Sik. Napa? Napa surat Al-Fatihah juz 1. Oh, nggih. Kula enggak ada pun. Kula sik. Nggih. Nggih, kedap. Sik. Ndir. Ya Allah. Kurang tak lebokno rek. Dereng niku kali mawon Mas, kali mulai mawon. Kali nggih kula nggih. Oh, ngoten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu surat-surat Al-Quran yang sangat-sangat dekat dengan kita karena surat ini wajib kita baca setiap kali kita mengerjakan ibadah sholat. Wajib kita baca setiap rakaat ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sangat dekat sekali dengan surat Al-Fatihah ini. Sambil nunggu screen ya. Surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Ya. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa nama lain dari surat Al-Fatihah ini ada 25 nama. Misalnya seperti
Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Beliau menyebutkan banyak sekali nama-nama lain dari surat Al-Fatihah ini. Kemudian juga kalau kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau juga menyebutkan banyak sekali nama-nama lain dari surat Al-Fatihah ini. Tetapi dari sekian banyak nama itu ada beberapa nama yang langsung diperkenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat hadis. Di antara nama surat Al-Fatihah yang dikenalkan langsung oleh Rasulullah adalah nama Al-Fatihah itu sendiri, ya. Disebut dengan Al-Fatihah karena surat ini sebagai pembuka Al-Quran. Ya, ketika kita mau baca Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita jumpai adalah surat Al-Fatihah. Kemudian nama lain dari surat ini yang juga dikenalkan oleh Rasulullah adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ya. Ini disebabkan karena surat Al-Fatihah ini merupakan induk daripada Al-Quran, induk daripada Alkitab. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini merupakan isi global, ya, dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu merupakan tafsil atau perincian daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Oleh karenanya kemudian surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kemudian nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani, ya, yakni 7 ayat yang diulang-ulang, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini antara lain disebabkan karena surat ini selalu kita baca setiap kali kita mengerjakan sholat. Ya bisa kita hitunglah, ya, kalau kita mengerjakan sholat yang 5 waktu saja. Nah, itu setiap rakaat kita pasti akan membaca dengan surat Al-Fatihah ini. Belum lagi sholat-sholat sunnah. Ya. Oleh karena itu maka kemudian surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan As-Sab'ul Masani. Dikatakan As-Sab'u karena jumlah ayatnya yang disepakati adalah ada 7 ayat. Ya, sekalipun para ulama berbeda pendapat tentang 7 ayat ini. Ada ulama yang memasukkan Bismillah sebagai bagian dari surat Al-Fatihah, ya. Maka ayat yang ke-7 adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin sampai selesai itu. Sedangkan ulama yang tidak memasukkan basmalah sebagai bagian dari surat Al-Fatihah, ya, mereka mengatakan bahwa ayat yang ke-6 adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu ghairil maghdubi 'alaihim sampai selesai itu adalah ayat yang ke-7, ya. Yang pada intinya adalah surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Kemudian berkaitan dengan turunnya surat Al-Fatihah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini turunnya di Mekah. Ya. Sebagian lain mengatakan turunnya di Madinah. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini turun 2 kali. Yakni turun sekali di Mekah, sekali di Madinah. Nah ini alhamdulillah sudah tampil ini screen-nya. Ya. Itu sekedar pengantar saja ya, sambil menunggu screen. Ya. Alhamdulillah ini bisa kita mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah.
Bismillahi kelawan kaluhurane Allah. Jadi di sini mu'alif atau Kiai Bisri Mustafa memaknai bismillah itu kelawan kaluhurane Allah, dengan keluhurannya Allah, ya. Ismun itu, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ismun itu terambil dari kata as-sumuwu. As-sumuwu yang artinya adalah ar-rif'ah, ya, ketinggian atau keluhuran. Bisa juga ismun itu terambil dari kata as-simatu yang artinya tanda, ya. Memang ismun atau nama itu, ya, menjadi simah, menjadi tanda, menjadi identitas, menjadi pengenal yang harus dijunjung tinggi, yang harus dijaga keluhurannya. Maka dari sini mu'alif kitab ini, tafsir ini menerjemahkan bismillahi kelawan keluhurane Allah, ya. Dari potongan ayat yang pertama ini, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa dari potongan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan didikan atau ajaran kepada kita supaya kita mengawali, memulai setiap perbuatan, setiap tindakan yang baik dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting, perkara yang baik, yang tidak diawali dengan menyebut asmanya Allah, maka akan kurang, ya, akan terpotong, akan terputus, ya. Artinya bahwa aktivitas yang kita awali dengan menyebut namanya Allah, dengan menghadirkan Allah, dengan meniatkan aktivitas yang baik itu karena Allah, maka aktivitas tersebut akan memberikan dampak yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Ya, ini yang bisa kita ambil dari pemaknaan bismillah. Kemudian lafadz Allah, ya, Allah ini adalah menghimpun berbagai macam sifat kesempurnaannya Allah. Jadi ketika kita menyebut Allah, maka Allah itu adalah ismun jami'un, ya, nama yang menghimpun segala sifat-sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita itu mengucapkan bismillah, ya, katakan saya mengawali pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah, maka dalam kata Allah itu sudah tercakup, sudah terkandung seluruh sifat-sifat kemuliaannya Allah. Jadi termasuk di situ adalah Allah sebagai Al-Qawi yang maha kuat, Allah sebagai Al-Karim, Allah sebagai dan lain sebagainya. Sehingga dengan menyebut bismillah itu sudah mencakup keseluruhan sifat-sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini disebutkan juga Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi tur kang moho asih. Menurut sebagian ulama, Rahman itu maknanya adalah sifat maha pengasihnya Allah yang berlaku bagi seluruh makhluknya, ya, yang berlaku bagi seluruh makhluknya, baik orang itu mukmin maupun orang itu kafir. Sedangkan Ar-Rahim tur kang moho asih, Rahim ini adalah satu
sifat welas asihnya Allah atau menunjukkan rahmatnya Allah yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja. Sehingga ulama lain mengatakan Rahman itu adalah sifat rahmatnya Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan Rahim ini adalah sifat welas asihnya Allah yang hanya kelak nanti di akhirat. Karena dia hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja. Itu yang pertama ya, yang bisa kita sampaikan terkait dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua, alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah Ta'ala. Jadi segala puji itu hakikatnya yang berhak untuk menyandang pujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada makhluk yang dipuji, maka hakikatnya yang layak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang sangat-sangat pandai, sangat-sangat cerdas, lalu kita puji dia. Wah, wong iku pinter, wong iku cerdas. Hakikatnya kita itu memuji kepada Allah karena Allah lah yang menganugerahkan ilmu, kepandaian, dan kecerdasan kepada orang itu. Begitu pula ketika kita memuji bahwa orang itu sangat dermawan, orang itu sangat loman. Hakikatnya kita memuji kepada Allah. Sebab sing digawe loman ambek dhek iku hakikate bondone Gusti Allah. Dan Allah juga yang menggerakkan hatinya dia untuk memiliki kepekaan sosial. Sehingga dia memiliki sifat yang loman tadi itu. Jadi hakikatnya segala pujian itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, di sini ini Allah itu layak untuk dipuji, bahkan seluruh pujian hakikatnya adalah milik Allah, karena Allah itu Rabbil Alamin, kang mengerani wong alam kabeh. Ya. Di sini dikaitkan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rabbil Alamin itu bisa antara lain dimaknai bahwa Allah itu adalah pemilik, ya, pemilik seluruh alam ini. Bisa juga dimaknai Rabbil Alamin itu bahwa Allah itulah yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus, yang mengelola seluruh alam. Seluruh alam ini. Al-Alamin itu adalah seluruh alam. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini itu adalah alamnya jin dan alamnya manusia. Ada yang mengatakan banyak lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-alamin itu bahwa alam itu ada berapa? Ada 14.000 alam. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Dan semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu yang menciptakan, yang mengatur, yang mengelola itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Jadi ayat yang kedua ini mengaitkan pujian untuk Allah itu dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Allah itu layak dipuji. Allah itu berhak atas segala pujian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan berbagai macam anugerah dan pemberian kepada seluruh alam ini. Ya. Dan itu tidak pandang siapa, ya. Baik itu orang kafir, baik itu orang mukmin, seluruhnya itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia karena terkait dengan rububiyahnya Allah. Tidak pandang apakah dia itu seorang mukmin, seorang munafik, seorang kafir dan lain sebagainya.
di alam semesta ini kita lihat bahwa matahari itu sinarnya ya dirasakan semua orang, nggak hanya orang Islam saja, dirasakan oleh orang manapun. Kemudian hangatnya malam, kemudian terangnya bulan, bintang, ya, itu adalah bagian dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah kemudian layak ya untuk menghaki seluruh pujian-pujian yang ada. Bahkan menurut sebagian ulama ya mengatakan bahwa nikmatnya Allah itu mendahului wujud. Jadi nikmatnya Allah itu mendahului wujud. Ya. Jadi sebelum Nabi Adam itu diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan surga. Padahal Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah, tetapi nikmatnya sudah disiapkan oleh Allah. Surga dengan segala fasilitas dan kenikmatan-kenikmatannya itu. Ya. Bahkan kita sendiri, ya. Kita sendiri sebelum kita itu terlahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan fasilitasi yang ada di alam ini. Sudah ada bumi, sudah ada matahari, sudah ada udara. Ya, sehingga nikmatnya Allah itu adalah tasbikul wujud, mendahului wujud kita. Bahkan ketika kita itu masih dalam bentuk janin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita di tempat yang sangat aman. Di mana di situ kebutuhan-kebutuhan kita sudah dijamin oleh Allah. Kita ditaruh di rahim. Suplai makanan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu belum lahir, nikmatnya Allah sudah sedemikian rupa banyaknya itu. Nah, maka alhamdulillah segala puji bagi Allah ketika dikaitkan dengan Rabbil Alamin ini menjadi sangat logis sekali. Nah, yang perlu kita pahami adalah Ar-Rahmani kang moho welas, Ar-Rahimi tur kang moho asih. Jadi nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikannya Allah itu diberikan kepada kita atas dasar Allah memang Rahman Rahim. Ya, bukan karena pamrih. Jadi kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah itu adalah murni karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena pamrih. Kalau Allah itu menjadikan kita pintar, mendidik kita, ya, itu karena Allah Rahman Rahim. Ini berbeda dengan ya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Yang tak jarang itu adalah karena ada kepentingan. Misalnya ketika ada kantor, ketika ada pabrik, nyokolahno pegawai nih. Sekolah nang Jepang kono cek ini pinter. Sekolah nang Amerika kono cek pinter. Itu sepertinya bukan murni karena kasih sayang, karena cinta, bukan. Karena ada kepentingan. Tujuannya nanti ketika sudah pulang, sudah selesai oleh kuliah, supaya bisa mengabdi di kantor, supaya bisa mengabdi di pabrik, sehingga meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Begitu pula ketika kita itu menyayangi PT. Kita punya ternak, ya. Itu bukan karena kita itu terus welas AC itu, enggak. Rata-rata ya digedekno cek lemu mari ngono kok didol cek larang regane kan begitu ya. Itu kalau manusia itu kebaikannya itu biasanya seperti itu. Tetapi Allah sebagai Rabbil Alamin melakukan kebaikan-kebaikan itu karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki kang ngeratoni yaumiddini ing dalem dinani kiamat. Tetapi meskipun Allah itu penuh dengan Rahman Rahim, tentu hal yang demikian ini jangan kemudian membuat kita itu terus terbuai. Menjadikan kita itu lalai. Kita harus ingat bahwa Allah itu maliki yaumiddin, ya. Allah itu adalah yang memiliki hari kiamat. Ini sebagian ulama ada yang baca ma-nya panjang, ada yang baca ma-nya pendek. Maliki yaumiddin. Kalau dibaca maliki yaumiddin tentu maksudnya di sini adalah yang memiliki hari kiamat. Atau maliki yaumiddin, yang menjadi raja, ya. Sing ngeratoni ana ing dina kiamat. Ya, ini dua-duanya ini boleh, ya. Dua-duanya ini bacaan yang dibenarkan, ya. Karena termasuk dalam qiraah yang dibenarkan dan itu bisa dibaca ketika kita sholat.
Jadi maknanya adalah Maliki Yaumiddin. Sebenarnya di Maliki Yaumiddin ini bahwa Allah itu yang memiliki, Allah yang berkuasa pada hari kiamat. Di situ sebenarnya terkandung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmatnya? Ketika kita hidup di dunia, ya, ketika kita tidak mendapatkan keadilan, ketika kita dizolimi, ya, maka nanti dengan Maliki Yaumiddin, hak-hak kita yang dirampas oleh orang lain, kita yang dizolimi, ya, semua itu akan menemukan jawabannya ketika nanti hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kemudian tidak ada Maliki Yaumiddin, maka alangkah kasihannya orang-orang yang dizolimi. Di dunia sudah dizolimi karena dia itu tidak punya kuasa, di akhirat tidak ada pengadilan juga karena tidak ada Maliki Yaumiddin. Maka Maliki Yaumiddin di sini juga mengandung pujian, ya, atas atas Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari ayat ini, ya, dari tadi itu kan disebutkan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini kan menggunakan uslubnya orang ketiga, ya. Ya, ini memberikan satu pengajaran kepada kita ketika kita itu memuji, ya. Ya, usahakan ketika memuji itu gak nanggene ngarepe wonge langsung. Nambah gede ndase kok. Ya, ketika kita muji, ya tidak ada orangnya, kita puji itu biasanya lebih tulus. Lebih tulus. Tetapi ketika kita muji itu di hadapan orangnya itu kadang-kadang ya kapatek tulus, biasa ada karpe, biasanya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ing Tuhan na'budu nyembah sapa ingsun. Wa iyyaka lan ing Tuhan nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun. Ya. Kalau Allah itu sebagai Tuhan yang hanya baginya segala pujian. Yang dia itu adalah, yang Allah itu adalah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka tentu sudah selayaknya kita itu hanya menyembah kepada Allah saja. Dan hanya kepada Allah saja kita ini memohon pertolongan. Ya. Di dalam redaksi ini mengandung satu ajaran, ya, mengandung satu tuntunan, ya, bahwa kita ini tentu harus mendahulukan apa yang menjadi kewajiban kita dahulu. Kita menyembah kepada Allah, kemudian kita ngomong hak kita. Kita nyuwun pertolongan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, kewajiban kita ibadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kemudian kita mohon pertolongan kepada Allah. Sebagian ulama memaknai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini bahwasanya untuk bisa na'budu, bisa ibadah sing sae tengene Gusti Allah, maka kita butuh pertolongannya Allah. Kita butuh pertolongannya Allah. Maka dari itu diantara wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, Mu'ad, ya, jangan kamu tinggalkan ketika selesai sholat untuk mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi mohon pertolongan kepada Allah supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdina mugi-mugi nuduhaken panjenengan ing kula asyirata ing dedalan al mustaqim kang jejeg. Ya. Jadi kita itu tetap membutuhkan petunjuk, ya, membutuhkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi itu iyyaka nasta'in, kita mohon pertolongan, ya, kita berdoa kepada Allah. Ayat ini mengajarkan apa yang paling penting kita mintakan kepada Allah. Tentu yang paling penting antara lain adalah kita minta ditunjukkan, minta dituntun kepada jalan yang lurus, ya. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan yang mengantarkan kita tentu kepada kebahagiaan dan keselamatan tidak hanya di dunia tetapi sampai dengan di akhirat.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Ya, minan nabiyyin, wasyiddiqin, wasyuhada, wasyolihin, dan seterusnya itu. Jadi jalannya orang-orang yang sukses lah. Ya. Kita itu harus mengikuti jalannya orang-orang yang sukses. Tentu dalam hal ini ada orang-orang yang sukses dalam pandangannya Allah. Ya, kita ikuti jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh dan lain sebagainya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini screen-nya kok moro-moro ical gitu. Oke, saya kira itu saja. Mohon maaf ini tadi agak beradab ini tadi ya. Mohon maaf ya. Mohon masukan ya, tambahan mungkin dari apa yang sudah kami sampaikan tadi itu ya, supaya pertemuan kita ini lebih bermakna. Saya kira itu Pak Bol yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti bisa dilanjut dengan diskusi atau apa. Adik Una ya, Caca. Oke, sih. Kalau gambarnya. Halo. Apa audio nih? Ini kan pun banyak. Pun gini. Mungkin audio ini kan berarti pun pun on nggih. On. Nek ngeten iki berarti buat akan merda. Oh, maka. Halo. Ini ngirim kan iki. Mboten saged. Berarti sing ngatur nganu. Oh, niki ket saged. Nggih, berarti mriko sing nggih. Kan sing damel anu mriko. Oh, mboten saged. Iki jenengan kan cuma anu, berarti mboten sing nyeting jenengan, Nggih. berarti kan mriko. Oke. Oh, mboten saged. Oh, kedah niki kedah sih. Nggih. Damel. Gak krungu sih. Iya. Klik mawon. Klik. Iya. Monggo niki tanya jawab napa? Gus Fate? Nggih, monggo tanya jawab. Nggih, monggo Gus. Nggih tanya jawab, sing tanya sembarang sing jawab sembarang ya. Boten kula namung tanglet mawon lho kok mendel niki moro-moro. Nah, nggih niku. Oke, lanjut. Gus Dikon. Nah, niki. Sesepuh. Oh, lintune si Rian, kalau tak pendengar mawon. Ya. Pendengar setia iki. Mau kopi nih. Kayak mantap dengan budaya mikir.
Napa nih? Anu nih, apa? Kayak kayak Solihuddin, Pak Pol. Gus Solihuddin, Pak Pol, monitor. Ngapunten 6B mati nih kok lho, kok moro-moro macet iki, Mang. Kok moro-moro itu. Enten pertanyaan tadi. Monggo Gus dibuka Mas pertanyaan. Mate pun mantun tadi kok. ampun. Nggih, monggo. Pun monggo dibuka. Barangkali ada pertanyaan. Kalau enggak, kalau takon aku takon dhewe lho. Mau juga. Monggo. Ancaman Yang tanya mengerikan. silakan. Monggo. Kapan boten koyo ngaji anu nggih. Boten koyo ngaji Nggih, langsung. Nggih. Dan kula ngene ngaji ku kula. Nggih, damel anu napa? Damel handset. Nggih, koyo Ngeten niki asline kan dados tunggal lah. Napa? Dadi handset kalih Walkman kalih handset. nggih. Nah, dadi pun satu paket asline ngoten. Nah Monggo niki wau lah anu napa? Satu dadi Tunggal tok. nggih, niki khusus anu Oh, mawon. berarti headset niki anu nggih, Niki khusus guys. Khusus guys speaker mawon. Nggih. Nek handset niku nikine wonten tambahane malih. Nikine mboten satu. Niki dua, kali tiga. berarti colokane. Mboten nikine luwih banyak. Niki lho napa? Niki satu Oh, dua, tiga. renggiane niku. Nggih. Niku sing campur napa? Walkman kalih handset kan. Kene. Dan niku saged cara anune nggih anu. Dadi Monggo. peka terus begini nggih langsung. Halo, nggih. Nggih. Mpun nani. Jadi begini. Ya, kemarin itu ada perdebatan kecil istilahnya. Jadi ada hadis itu seperti ini. Ada hadis itu kosam tu baina. Pol mes 100 ya. Halo, pun anu kepireng nggih, Mas nggih. Nggih, pireng. Nggih. Niki ngeten, ada pertanyaan ya. Mungkin dari keterangan tadi itu tentang ya. Jadi di situ itu ada qasam tu as-shalat ya. Ala abdi baini wa baina abdi ya. Baina abdi ya. Qasam tu baina abdi baini wa baina abdi nisfaini. Nisfaini. Napa niku nisfaini wali abdi masalah. Terus sehubungan dengan Fatihah tadi itu dengan hadis ini dos pundi? Keterangan sing detail ngoten dos pundi? Kula ulangi malih nggih. Halo? Nggih. Di dalam hadis qudsi itu ada hadis ngeten bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu berarti niki hadis qudsi. Qala Allah taala qasamtus shalat baini wa baina abdi nisfaini wali abdi masalah. Hubungan kalian Fatihah itu tadi dengan hadis niki terus pundi? Nggih, matur suwun. Yang saya tahu ya dari hadis yang tadi dibacakan ya itu menunjukkan bahwa ketika kita itu membaca surat Al-Fatihah ya, itu Allah Subhanahu wa taala merespon bacaan yang kita ucapkan. Kalau saya tidak salah, ya, lanjutan hadis itu mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah dan seterusnya, Allah menjawab, Hamidani abdi,
hambaku memuji kepadaku. Begitu pula ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menyauti, ya, hambaku menyanjung kepadaku. Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkan aku. Majjadani abdi, ya, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, di situ seakan-akan terjadi dialog secara langsung antara seorang hamba yang membacakan surat Al-Fatihah tadi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dialog, ya. Dari sini maka kemudian bisa kita pahami ucapan atau dawuh ulama yang mengatakan, ya, apabila kalian ingin jagongan dengan Allah, ya, ingin man arada ayyukallimahullah fal yaqra'il Qur'an. Barang siapa yang kepingin seolah-olah didhawuhi langsung oleh Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Itu antara lain yang tercermin dari hadis yang tadi disampaikan tadi itu. Jadi langsung direspon oleh Allah jika kita mengucapkan alhamdulillah. Begitu pula ketika kita mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, ya. Nah, di situ juga begitu. Ini antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas syiratal mustaqim wali abdi ma sa'ala. Bagi hambaku apa-apa yang ia minta. Yang pada intinya memang di antara keistimewaannya surat Fatihah ini, Allah sendiri menjelaskan secara langsung, ya, bahwa ketika surat ini dibaca ada dialog interaktif seakan-akan begitu antara hamba dengan Tuhannya. Nggih, kira-kira niku sing kula pahami iki. Monggo ditambahi. Nggih, monggo. Menawi barangkali ada sanggahan atau tambahan terserah pun, monggo. Gus Auki niki biasane. Monggo. Monggo sedaya kemawon nggih. Pun firma anu mawon. Wis dianggap om dulure dhewe ngoten mawon. Monggo Gus Dikun menawi ngersakaken. Monggo Gus Dikun. Tambahi nggih. Lintune riyen lintune mawon lintune. Pak Eko. Kula nggih nyemak mawon kula. Walah. Ade melok-melok nyemak tok. Soalnya awal citas anu iki. Tas buka kes teko iki mau. Lu boten ket awal niki wau. Ana sing takon tak tutup lho iki. Mungkin dari Mas Wati sendiri, barangkali ada tambahan tentang keterangan tadi. Kalau mau macet internetnya. Boten, cekap niku, Ci. Oh, nggih. Cekap nggih. Monggo pun lintune. Sampun cekap, Gus. Mungkin saking usulannya Aswil Mas Edo wau bisa dibahas juga. Tetapi terlalu sedikit nggih orangnya niki. Nggih. Wis gak apa-apa, wis sing penting istiqomah, tujuane istiqomah. Kalau sing ngrungokno gak paten, wong loro tok lho gak apa-apa. Yang penting istiqomah. Nggih, monggo diakhiri mawon riyen, nanti setelah ini kita bahas lagi. Nggih, karena ndak ada pertanyaan terus piye ya apa katene. Nggih, tutup aja. Nggih. Nggih ngoten nggih. Monggo Gus Dikun ditutup nggih. Doa kula nyuwun doa. Monggo dongane Dikun. kula ta? Nggih, monggo. Pun. Nggih. Yes, monggo tunggu sareng-sareng nggih. Muga apa yang kita dengarkan tadi dari Gus Fatih membawa manfaat dan barokah. Billahi ta'ala al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وذرياتنا وجماعتنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وللضير وللطغيان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampun, monggo ditutup. Kisah lagi, Bun. Nggih Gus, matur nuwun rawuhipun kanca-kanca sedaya. Kagem Gus Fatih kalian Gus Dikun nggih matur nuwun. Kita ketemu Selasa depan. Insya Allah dengan jadwalnya Gus Dikun. Gus Pol, Gus Solihuddin, Pak Pol. Oke, kalau akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.